Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisha Rahmi, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Perbankan Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 pada akhir Agustus di Wuhan, Cina, dan menyebar ke berbagai negara-negara besar, kemudian Indonesia pun terkena sebaran COVID-19 itu sendiri pada awal bulan Maret. Pada awal terjadi pandemi COVID-19, tempat-tempat wisata, mal, bioskop, kafe, warung makan, dan sebagainya yang merupakan tempat ramai dikunjungi masyarakat ditutup sementara untuk mencegah terjadinya persebaran COVID-19 di Indonesia, atau yang biasa kita dengar dengan sebutan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan diterapkannya PSBB tersebut, timbullah dampak-dampak yang terjadi kepada pemilik kafe dan warung makan, seperti aktivitas jual beli yang menurun. PSBB menjadikan penurunan aktivitas jual beli di tengah masyarakat dan membuat omset pengusaha warung makan mengalami penurunan 50%. Dampak yang besar bagi usaha. Para pemilik kafe, restoran, atau warung makan harus melakukan hal yang ekstrim, antara menutup sementara atau menutup selamanya, karena diberlakukan PSBB tersebut, sehingga para pemilik harus berpikir bagaimana cara mengubah konsep dan mengembangkan unit usaha baru. Dampak terhadap karyawan. Ada yang dipulangkan sesuai keperluan, ada yang terpaksa dikenakan layoff, ada yang di PHK, dan ada beberapa yang ingin membuka usaha sendiri. Bahan baku pun sulit didapat. Mau tidak mau, kondisi ini telah menyebabkan bahan baku produksi rumah tangga mengalami kelangkaan atau mengalami kenaikan harga. Distribusi semakin terhambat. Lalu lintas harian rata-rata atau LHR mengalami penurunan sampai 40 atau 60% sejak awal Maret 2020. Kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi selama masa COVID-19. Terhentinya distribusi tentu sangat berpengaruh terhadap dampak pemilik warung makan dan kafe karena kebingungan cara mendistribusikan produk. Ekonomi yang menurun. Indikator ekonomi semakin parah sebab pergerakan konsumsi tidak di dalam negeri. Kemudian, konsumsi yang biasanya menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto atau PDB Indonesia bisa menurun, dan efek-efeknya bisa memicu konflik sosial. Usaha baru. Banyak yang membuat usaha-usaha baru dengan mencocokkan situasi pada pandemi COVID-19 ini dengan cara usaha frozen food dan lain sebagainya. Sudah diberlakukannya new normal atau kenormalan baru dengan menerapkan protokol kesehatan dan social distancing. Jadi kemarin itu semenjak ada COVID di tahun kemarin Maret, jadi kami sempat mengalami yang namanya dirumahkan beberapa hari, yaitu ada 15 hari dirumahkan karena 15 hari kita kerja cuman tidak full ya sebulan. Jadi ada pemotongan hari kerja karyawan dikarenakan omset saat itu lagi drastis menurun karena memang sepi sekali kafenya, dan juga owner memutar cara bagaimana caranya biar karyawan tidak di PHK tapi dirumahkan setengah bulan. Setelah itu baiknya ownernya tidak mem-PHK semua karyawan dikarenakan memang mungkin omset lagi menurun,
kafe yang pada saat itu juga mereka ada yang tutup, ada yang memperhatikan karyawan juga. Jadi bersyukur banget kalau yang kita ini tidak melakukan hal itu. Dikatakan nanti ada cara lain, kenapa? Jadi kenapa untuk menggantikan karyawan, sementara ada cara lain yang untuk menanggulangi. Menurut saya solusi dari si owner yang punya ini itu cara kayak itu udah sangat efektif karena nggak harus menggantikan karyawan, tapi juga berniat untuk masih berniat untuk mensejahterakan karyawan juga. Jadi itu kayaknya udah hal yang paling bagus sih menurut saya. Memang COVID ini di tahun kemarin sangat menguras tenaga juga, terus juga berdampak banyak banget kepada kita yang punya usaha, kita yang bekerja juga. Jadinya sebenarnya mau dibilang syukur sebenarnya syukur enggak, cuma memang ada hal yang bisa ada yang bisa disyukuri, tapi juga ada yang nggak syukurnya juga. Mungkin kayak banyak bantuan juga itu yang bisa kita syukuri, tapi dengan keadaan dunia yang kayak sekarang itu udah bukan sesuatu yang disyukuri, itu kayak musibah aja gitu. Karena virus corona belum mereda, ada baiknya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan jaga kebersihan lingkungan, sering-sering cuci tangan juga. Tetap tenang dan jangan stres.